Perkenalkan, saya Alvin Terdinata selaku anggota Komisariat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini ingin membahas sesuatu yang menarik nih Bung Enjus, terkait dengan kewirausahaan. Dan kebetulan untuk hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup oke juga nih dalam kewirausahaan, yaitu Bung Bintang. Iya, halo Bung Dasu sekalian, kenalin ya, lagi nama aku Bung Bintang. Aku ini kader angkatan 2020 dari GMNI Hukum Brawijaya. Salam kenal. Kita belum merdeka loh tadi. Oh ya merdeka dulu ya, merdeka. Lanjut. Jadi nih Bung Bintang, sebelumnya Bung Bintang tuh terkenal sebagai seorang entrepreneur muda nih. Iya, jadi teman-teman kita udah banyak ngomong kira dari dulu nih. Sebenarnya Bung Bintang sekarang tuh lagi ngejalin bisnis atau enggak sih sebenarnya? Iya, sebenarnya kalau sekarang ini aku bukan terkenal ya, kayaknya brandingnya kali ya. Brandingnya saya memang sering promosi di Instagram juga, jadi makanya orang-orang mungkin lihat aku sebagai entrepreneur gitu. Ya memang kalau sekarang lagi running bisnis kebetulan ada. Kalau yang aku urus secara langsung itu ada dua. Yang pertama tuh Lokus Kreatif, itu production house, sama yang kedua yang aku lagi fokusin banget itu di ini Limbo Fragrance, itu parfum, bisnis parfum. Iya. Capek pasti Bung. Ya lumayan ya, namanya kita juga kalau bisnis kan jatuhnya nggak ada jam kerjanya tuh. Iya. Kadang-kadang lagi naik, kalau lagi turun ya udah diterabas terus aja. Gitu. Tapi sebagai entrepreneur muda nih Bung, pada saat awal memulai bisnisnya, Ya. apa yang mendorong Bung sendiri nih untuk memulai bisnis? Mendorong aku. Iya. Jujur aku bingung karena dulu pertama kali itu nggak ada sama sekali interestku ke bisnis dari awal. Kalau misalkan musik atau mungkin otomotif itu emang dari kecil udah kelihatan, kayak udah suka dengar lagu. Terus aku juga suka film, by the way, suka sinematografi, udah kelihatan udah suka nonton film. Tapi kalau bisnis ini nggak ada patokannya. Nah setelah aku pikir-pikir, mungkin dulu kedorong bikin usaha karena mamaku. Jadi mamaku tuh dulu orang nggak mampu, dan dia sering cerita dulu, aku sering jualan ini, dan dia banyak skill jualan dia yang kebawa sampai sekarang. Sampai dia juga dagang catering itu, bikin catering. Masih sekarang masih jalan kalau catering. Akhirnya mungkin dari situlah ada kepikiran sedikit. Pertama iseng-iseng jualan barang-barang bekas sepeda dulu, aku main fiksi kan dulu, main toplesan fiksi, ternyata wah ada cuannya nih, bisa berjualan duitnya, bisa berjualin sampai akhirnya ya udah merasa bahwa bisnis itu sangat menyenangkan karena kita build ini dari awal, lalu ketika udah ada hasilnya ya tentu kita akan puas gitu. Apalagi kita bisa menciptakan sistem sendiri yang kalau misalnya kita kerja di kantor mungkin nggak suka sama hal-halnya. Nah kalau kita running bisnis kan itu kita yang punya, kita yang kontrol. Lebih bebas lah ya. Lebih bebas. Kalau akhirnya terikat juga oleh Mereka juga iya sama profitnya sendiri ya. Berarti udah banyak lah bisnis-bisnis dari awal. Mulai dari kapan nih? Kalau aku mulai start pertama kali itu dari SMP, yang tadi aku jual beli sepeda, bikin semacam forum jual beli gitu. Jadi kalau ada titip jual lah ya kalau sekarang. Consignment kalau sepatu. Oh consignment. Consignment itu. Jadi kita nyari yang ada yang jual, ada yang jual. Kita. Kayak gitu. Terus SMA itu aku bikin production house, bikin semacam jasa videografi sama fotografi. Alhamdulillah kemarin sampai paling tinggi itu kita kerja di Kemenaker. Kementerian Ketenagakerjaan. Zaman SMA dulu dapat link ke situ, bikin video modul buat sertifikasi penjahit itu lah gitu. Dari SMA berarti ya udah. Dari SMA ke situ. BRI ke Pegadaian, terus lulus SMA bubar bisnisnya karena kita udah fokus kuliah masing-masing ya. Gitu. Start lagi baru semester 5 semester 6 kemarin gitu. Tapi berarti kan ini Bung Bintang udah banyak nih pengalaman terkait bisnisnya. Untuk awalnya pasti kan ada langkah untuk mengidentifikasi peluangnya nih. Betul. Menurut Bung Bintang ada nggak sih langkah tersendiri yang Bung Bintang lakukan untuk mengidentifikasikan bisnis yang Bung Bintang lakukan? Oke, berarti kalau bisa aku simpulin ini kayak nyari unique selling proposition gitu ya? Iya betul. Dari ciri khas dari sebenarnya yang paling penting pertama kita tahu dulu kita mau jualan apa. Jadi jangan sampai kayak oh gue pengen ini kayaknya keren nih orang bikin coffee shop. Kita pengen ikut-ikutan bikin coffee shop tapi kita nggak tahu market kopi itu seperti apa, kita nggak tahu ibaratnya seluk-beluknya itu kayak gimana. Kalau emang kita dari awal nggak tahu, lebih baik kita riset dulu. Nah kalau aku emang bikin bisnis itu rata-rata dari hal yang memang aku udah tekunin dari dulu. Kayak production house, aku emang suka sinematografi dari SMP udah masuk, SMA pertama kali masuk kayak eskul ya kalau di sekolah dulu, eskul fotografi. Terus juga parfum ini karena emang suka fashion. Nah jadi akhirnya aku udah tahu nih sekelilingnya pasar dari market
yang aku jual dari desain yang aku bikin itu seperti apa. Terus itu yang pertama, jadi kita kenal sama bisnis kita. Yang kedua kita cari pesaing. Pesaing ini bukan berarti kayak misalkan aku jualan parfum sekarang, bukan berarti semua merek parfum itu kita jadikan sebagai pesaing. Karena kan punya levelnya sendiri-sendiri nih, punya pasar masing-masing, ya? punya kelasnya masing-masing, dan semua kelas itu nggak bisa kita bilang salah. Misalnya oh berarti parfum yang paling bagus, parfum yang paling mahal bang, ya nggak juga. Karena semua orang punya pasarnya masing-masing. Misalkan aku contoh, aku jual parfum sekarang harganya 30 sampai 60 ribu, sampai paling mahal 100 ribu. Berarti kan pasar aku di situ. Ya udah, analisis kira-kira parfum-parfum yang harganya serupa itu ada apa aja. Aku list tuh. Misalkan 1A, 2B, 3C. Kalau itu aku list banyak sampai 5 sampai 10. Terus aku perhatiin dari mereka itu apa aja yang kira-kira menarik. Misalkan ada yang pertama tuh aku suka sama packagingnya, gitu. Yang kedua aku suka sama aromanya, ini wangi, apa sih wanginya seger ya, aku suka banget kayak gitu. Terus yang ketiga dia itu parfumnya penjualannya banyak banget, jadi mereka sampai jualan di offline juga dan lain sebagainya. Terus ada yang dia tuh bikin offline sedikit aromanya tapi tiga-tiganya tuh pasti laku gitu. Makanya aku cari kira-kira keunikan dari si Limbo ini apa, dari Lokus itu apa. Nah kalau misalkan dari parfum ya udah aku cari aja yang kira-kira belum ada di mereka. Kalau harga murah udah pernah ada, Pasti ada ya. kalau aromanya banyak, wangi udah pasti ada. Parfum kalau nggak wangi kan aneh juga kan. Terus aku cari yang ketiga, oh kayaknya aku belum terlalu menemukan parfum-parfum yang apa ya, karena sekarang trennya online, jadi orang tuh harus bisa mencium aroma dari foto. Iya. Bahkan nggak sih? Iya. Mungkin dia nggak bisa dong kalau jual online terus kayak aduh aromanya gimana ya. Kalau kita kasih edukasi notes, top notes, cuma kan ada orang nggak tahu. Akhirnya aku pikir yang paling gampang menggambarkannya itu dengan cara bercerita. Gitu. Jadi aku menceritakan si ini 10 aroma ini, 10 masih? Ya, kurang lebih 10 aroma ini ceritanya seperti apa. Misalkan dari Atreides, aku bikin dia tuh kayak orang, Pak. Atreides itu orangnya untuk yang kayak gimana? Dia adalah seorang yang bla 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 bla. Karakter ya. Karakter. Aku visualisasikan dia berdasarkan manusia juga. Jadi aku cari model-model dulu di Google yang karakternya mirip atau serupa sama si parfum yang aku jual. Gitu. Makanya aku jual cerita biar orang itu ibaratnya apa ya, lebih in touch sama parfum yang aku bikin. Jadi inovasi juga ya. Iya, inovasi. Ada uniknya, kalau nggak ada kalah kita. Gitu. Tapi melihat kan ini sempat nyebutin ya Bu, bahwa dalam bisnis sendiri ada kompetitor. Betul. Dan kompetitor ini banyak, ada beda kelas, Banget. ada sama kelas. Mengatasi tantangan dan hambatan terkait membangun bisnis itu gimana sih sebenarnya? Sebenarnya macam-macam ya, karena kan tantangan dan hambatannya juga banyak nih, Pak. Beda-beda. Ada misalnya penjualan, ada marketing, ada kayak ini apa namanya SDM, itu juga hambatan dan tantangan. Terus apa lagi ya, kalau misalkan di production house itu tantangannya pesaingnya juga banyak. Kalau misalnya kita foto wisuda, let's say aku di Lokus kan kita biasanya emang foto wisuda sama project-project kayak dokumentasi atau video profile. Foto wisuda itu pesaingnya banyak banget. Ada yang individu, ada yang sendiri, ada yang perusahaan besar. Ya kalau menghadapi tantangan, menghadapi pesaing itu tadi cari misalnya preposition. Kalau SDM, berarti kita benahi nih kira-kira apa yang salah dari sistem yang kita bangun sebagai sistem kerja. Dan aku tipikal orang yang cukup destruktif. Jadi kalau misalkan aku nggak suka sama orang yang dalam artian personal ya. Kalau kerjanya udah nggak benar, jangan langsung dipukul. Maksudnya diobrolin dulu. Kita kan ada sistemnya tuh langsung ke HRD dan lain sebagainya. Kalau udah diobrolinnya masih nggak benar, ya udah kita bisa cari yang lain. Gitu. Terus ciptakan sistem yang nyaman lah. Terus kalau misalkan apa tadi dari sisi produksi ya. Misalkan tiba-tiba ada vendor botolnya tiba-tiba meroket tinggi, nah itu ya kadang-kadang yang bikin pusing kayak gitu. Makanya kalau kalian lihat, kalian pernah nggak sih makan di restoran atau minum di coffee shop yang awalnya harganya murah, terus lama-lama makin mahal, naik dikit. Ada yang harganya seimbang tapi lama-lama porsinya kecil. Oh iya, pernah. Biasa makanan sih kalau yang Biasanya porsinya makanan, kecil. porsinya makin kecil. Itu karena cost production-nya makin lama makin mahal. Gitu. Atau pertama kali dia bikin, dia nggak hitung ada beberapa kos-kos yang akhirnya nggak terhitung, jadi rugi. Akhirnya dia udah deh, daripada gue rugi, udah gue kurangin dikit. Nah itu yang kadang-kadang bikin bisnis itu jadi jatuh karena inkonsisten. Gitu. Kalau aku sih prefer sebenarnya dari awal dipersiapkan dulu yang matang. Kalau misalkan emang udah kita hitung-hitung nih HPP-nya, terus kita prediksi bakal balik modal atau BEP di tahun keberapa, udah rapi, ya jualan. Tapi kalau misalkan belum, nanti takutnya naik turun jadi nggak konsisten, lebih baik nanti dulu. Nah, aku lebih memilih untuk
menaikkan harga daripada mengurangi kualitasnya. Penting kualitas tetap terjaga. Nah ini sebenarnya berhubungan sama pertanyaan selanjutnya. Oke. Terkait dengan bisnis sendiri nih Bung. Setelah menjalankan, mungkin ini bisa langsung dispesifikan aja ke bisnis Lokus ini ya. Iya boleh. Cara mempertahankannya gimana sih Bung? Mempertahankan satu kualitas mungkin dan mungkin kepuasan pelanggan. Gimana tuh kira-kira? Oke, kalau Lokus sendiri dulu itu kami karena kebetulan di sana Chief Operating Officer ya. Jadi memang ngurusin di operasionalnya. Nah kalau di Lokus itu kita mempertahankan kualitas. Yang pertama tiap bulan itu ada program untuk ikut semacam seminar untuk pelatihan untuk videografer dan fotografernya. Gitu. Jadi mereka harus update Pak perkembangan. Karena aku dulu terakhir ngurusin banget foto video, maksudnya yang jadi orang lapangan ya, ngedit itu tuh kan paling aktif kayaknya SMA. Udah lama. Jadi sebenarnya sekarang udah ketinggalan. Kalau secara skill aku kalah jauh daripada freelancer lain, anak-anak yang lain. Tapi caranya gimana biar mereka tetap jago yaitu bikin pelatihan. Itu kalau untuk Lokus. Kalau untuk Limbo, cara mempertahankan apa sih? Mempertahankan kepuasan pelanggan. Oh iya, lanjut ya. Di Lokus kepuasan pelanggan itu dengan cara kalau dari aku sama menyentuh mereka selayaknya kayak apa ya, berteman banget nih sama si freelancer. Ini aku ngomongin foto wisuda ya, karena paling gampang menurutku contohnya. Kayak dulu aku foto wisuda ada orang visit bebek. Dia itu emang udah nyantai sih dari awal, saya udah baik. Tapi kita kasih dia sentuhan-sentuhan yang mungkin lebih friendly. Jadi nanti maksudnya sentuhan itu dalam artian ketika sudah beres kita kasih long text gitu loh, makasih banyak yang udah pakai Lokus, biar mereka tuh lebih senang ya gitu. Foto bareng Lokus itu untuk kepuasan pelanggan. Sama kita nggak boleh, kalau foto dan video itu adalah industri seni. Kamu kalau kamu kan orang seni ya, pasti tahu ada orang bilang ini bagus, pasti orang lain bisa bilang jelek. Selera lah ya. Selera. Nah mempertahankannya gimana ya udah kita nggak bisa terlalu idealis kalau misalkan di produksi operasional, kalau di industri ya kita punya nih, kalau Lokus punya karakter videonya kayak gimana, karakter fotonya kita punya karakter, tapi kita juga bisa menyesuaikan dengan apa yang pelanggan mau gitu. Dengan cara apa? Pre-production meeting. Jadi sebelum kita produksi ada meetingnya lagi, menanyakan pengennya videonya dibuat seperti apa, ada request gaya enggak, ada request lagu nggak, paling penting ada request suasana ini. Kalau udah cocok baru kita bikin, biar akhirnya pelanggan pun ketika melihat hasil videonya itu senang. Sama yang terakhir, kalau untuk Lokus ya, ini trik sebenarnya masih tahu pengguna sekalian. Kalau kalian bikin PH, terus kalian kasih deadline nih, misalkan ke pelanggan, ya bilang aja deadline 7 hari, tapi kalian SOP internal perusahaan bikin deadline 3 hari atau 4 hari. Lebih cepat. Ngerti nggak? Kita bilang ada 7 hari, tapi di store-nya ke konsumen pas hari kelima atau hari kedua. Pasti mereka lebih gila cepet nih ya kan? Gitu. Padahal emang sebenarnya segitu. Itu trik dikit. Gitu sih. Kalau Limbo ya kita biasanya keep in touch dengan cara kalau misalnya kita ada beberapa loyal customer yang tiap bulan pasti beli. Nah itu biasanya kalau kemarin lebaran kita kirim parcel. Dikirim parcel. Iya, untuk khusus ya beberapa customer yang emang loyal banget kita kirim parcel, kita kasih voucher. Kayak gitu-gitu sih kalau untuk Limbo. Tapi kan kalau tadi Lokus kayak banyak gitu ya buat membangun intimasi dengan konsumennya. Kalau Limbo ada nggak cara khususnya gitu? Cara khususnya sebenarnya kalau parfum itu sih lagi yang pertama aku bilang di unique selling proposition ya, biar kita lebih dekat sama konsumen. Ya kita ibaratkan aroma kita ini adalah orang, gitu loh. Mereka yang beli aroma ini berarti orangnya rata-rata seperti itu. Ngerti nggak sih? Coba kan lah ya. Kamu bayangkan ada 2 orang yang punya pribadi berbeda. Yang satu orangnya tegas banget, satu orangnya sesuai banget. Pasti wanginya beda. Pasti mereka suka dengan parfum yang berbeda. Makanya ketika kita kasih aroma yang anjir, lihat banget ini gue banget nih aromanya. Setelah dilihat fotonya, wah ini kayak cocok nih, karena aku visualkan dengan orang ya, visualkan dengan cerita. Itu gimana caranya keep sama konsumen itu dekat. Terus juga